Ntar ya. Sip. Ya, langsung mulai. So. Udah mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami akan membahas tentang, kami kelompok 9 akan membahas tentang sekuritas database yang beranggotakan, yang pertama itu Marcel Fajriantama, kedua Tegar Abdillah, yang ketiga saya sendiri Doni Darmawan, dan keempat M. Aksan Naufal. Oke, lanjut. Nah, untuk hari ini yang akan dibahas dalam sekuritas database yaitu adalah yang pertama pengenalan pengamanan dalam database, yang kedua manajemen privilege, yang ketiga SQL injection. Mari kita mulai yang pertama yaitu pengenalan pengamanan dalam database. Nah, keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan mempengaruhi sistem serta secara konsekuensi terhadap perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem database. Keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga meliputi bagian yang lain dari sistem database yang tentunya dapat mempengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang, dan data. Nah, tujuan dari keamanan database yaitu yang pertama kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan mencegah pengungkapan informasi kepada orang, sumber daya, dan proses yang tidak berwenang. Istilah lain untuk kerahasiaan adalah privasi. Organisasi membatasi akses untuk memastikan bahwa hanya operator resmi yang dapat menggunakan data atau sumber daya jaringan lainnya. Misalnya, seorang programmer tidak boleh memiliki akses ke informasi pribadi semua karyawan. Yang kedua adalah integritas atau integrity. Nah, integritas adalah akurasi, konsistensi, dan kepercayaan data selama seluruh siklus hidupnya. Istilah lain untuk integritas adalah kualitas. Dalam mengalami sejumlah operasi seperti capture, storage, retrieval, update, dan transfer, data harus tetap tidak berubah selama operasi ini oleh entitas yang tidak berwenang. Yang terakhir adalah ketersediaan atau availability. Ketersediaan data adalah prinsip yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan untuk menjaga ketersediaan sistem informasi dan layanan setiap saat. Serangan cyber dan kegagalan sistem dapat mencegah akses ke sistem dan layanan informasi. Misalnya, mengganggu ketersediaan situs web. Pesaing dengan menurunkannya dapat memberikan keuntungan bagi pesaing. Serangan penolakan layanan DOS ini mengancam ketersediaan sistem dan mencegah pengguna yang sah mengakses dan menggunakan sistem informasi saat dibutuhkan. Nah, ancaman terhadap database. Ancaman terhadap database meliputi theft atau pencurian dan fraud atau penipuan. Jika kedua ancaman tersebut terjadi pada sebuah perusahaan, maka perusahaan akan mengalami loss of confidentiality, kehilangan kerahasiaan. Hilangnya kerahasiaan ini perusahaan akan menyebabkan hilangnya daya saing karena kehilangan kepercayaan. Oke, terus selanjutnya ada loss of privacy. Kehilangan privasi dapat menyebabkan tindakan ilegal untuk melawan organisasi. Loss of integrity, kehilangan integritas menyebabkan data menjadi invalid atau rusak, dipertanyakan kejelasannya sebuah data yang dikelola oleh organisasi. Loss of availability, kehilangan ketersediaan, artinya data atau sistem tidak dapat diakses sehingga mempengaruhi kinerja finansial. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Tegar Abdillah. Kepada Saudara Tegar, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanggulangan ancaman terhadap database. Yang pertama yaitu bagian computer based control.
yaitu merupakan kontrol yang dilakukan terhadap akses ke dalam database menggunakan komputer atau multi-user environment, yang biasanya dalam hal ini berkaitan langsung dengan authorization dan authentication, yang diantaranya yang pertama yaitu password dan account number. Yang kedua, discretionary access control. Yang ketiga yaitu mandatory access control. Nah, selain authorization dan authentication, aspek seperti interface software yang mengakses database juga harus dilindungi, seperti memberikan enkripsi pada interface user application jika implementasi aplikasi dan database via internet atau publik. Yang kedua yaitu selain enkripsi, teknik implementasi yang digunakan menggunakan metode jaringan intranet, sistem jaringan menggunakan jaringan internet, namun bersifat local access. Yang ketiga yaitu memberikan firewall terhadap device, baik yang mengakses maupun DBMS device. Nah, selanjutnya yaitu bagian non-computer based control. Nah, non-computer based control ini merupakan jenis pengamanan database yang bersifat fisik pada database, baik itu security building, keamanan ruangan, intensitas suhu ruangan server, mudahnya disaster recovery seperti banjir, kebakaran, dan lain-lain, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengamanan secara fisik database. Non-computer based control merupakan aspek penting yang harus diperhatikan juga karena ini merupakan fisiknya sebuah device yang menampung data perusahaan. Nah, untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan dapat merugikan organisasi dalam menangani keamanan database, maka solusi yang dapat diberikan adalah metode backup dan recovery. Nah, backup ini adalah proses periodik untuk membuat duplikat dari database dan melakukan logging file ke media penyimpanan eksternal. Sehingga dengan melakukan backup, kita memiliki cadangan database jika sewaktu-waktu database utama kita mengalami sebuah permasalahan. Nah, sedangkan recovery adalah upaya pengembalian database ke keadaan yang benar kembali setelah terjadinya kegagalan saat update, misalnya, atau terjadi disaster atau bencana. Nah, kita lanjut ke bagian manajemen privilege. Nah, apa sih manajemen privilege ini? Maka dari itu kita akan bahas di bagian sejarah munculnya privilege account management ini. Nah, privilege access ini adalah istilah yang digunakan bagi user yang memiliki hak istimewa untuk mengakses sistem informasi perusahaan, di mana pengelolaan hak akses ini perlu dilakukan untuk mengamankan infrastruktur dan aplikasi yang dimiliki, serta menjaga kerahasiaan data sensitif perusahaan. Perlu dipahami bahwa manusia adalah celah atau titik terlemah dalam sistem keamanan. Nah, maka dengan adanya privilege access, hadirlah privilege access management, di mana sebagai solusi untuk mengontrol, mengelola, memantau, dan mengaudit setiap aktivitas user yang memiliki privilege access di sebuah lingkungan IT. Maksudnya itu di seluruh lingkungan IT perusahaan agar penggunaan hak aksesnya tetap sesuai dan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Nah, jika dikelola secara tepat, privilege access dapat mengontrol seluruh keamanan data, infrastruktur, dan aset perusahaan. Namun, jika tidak dikelola dengan tepat, hak akses tersebut bisa mendatangkan dampak negatif karena dapat menjadi celah terbesar bagi penjahat cyber untuk mencuri data dan informasi perusahaan. Nah, solusi serta manfaat dari PAM atau Privilege Access Management ini untuk menghindari penyalahgunaan akses, yang pertama yaitu solusi PAM akan mengatur dan merotasi password administrator secara berkala. Hal ini perlu dilakukan karena pihak internal mengetahui kredensial sistem administrator, bisa akses ke sistem kapan saja dan melakukan apa saja termasuk mencuri data. Yang kedua yaitu solusi PAM dapat memberikan informasi kepada tim keamanan IT mengenai setiap akses yang masuk sebagai administrator ke dalam sistem. Yang ketiga, semua aktivitas user atau administrator akan direkam dan dimonitor setelah setiap saat guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu memberikan peringatan kepada administrator IT secara real time
ketika ada aktivitas akses yang tidak biasa atau malicious. Ya, dan yang kelima yaitu PAM juga menyediakan fungsi autentikasi yang lebih kuat ditambah dengan mekanisme workflow di mana pengguna memerlukan izin dari atasan atau pemilik sistem sebelum bisa melakukan akses. Nah, adapun workflow dari privilege access management ini kira-kira seperti ini. Ada bagian operator, approver, terus Sorry. ada solusi PAM dan juga server. Nah, di mana kita mulai di bagian register request atau web IF interface. Kemudian masuk ke bagian approver, kemudian ada request notifnya, kemudian dikembalikan lagi kepada operator atau developer. Nah, jika di approve atau ditolak, maka user personal authentication access control dan informasi yang dibutuhkan kemudian connect ke server dan juga mengembalikan connection-nya. Kemudian jika di approve dan decline notifnya dikembalikan ke bagian operator. Jika diterima proses akses based on request, maka dilanjutkan ke bagian solusi PAM. Kemudian baru terkoneksi ke server. Jika ditolak, maka registernya itu ditolak oleh bagian approver ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya untuk bagian SQL injection akan dijelaskan oleh saudara Marcel, maksudnya saudara Aksan. Kepada saudara Aksan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan SQL injection dalam sekuritas database. SQL injection merupakan salah satu kelemahan yang paling dahsyat untuk dapat bisnis karena dapat menyebabkan pembongkaran semua informasi yang sensitif yang tersimpan dalam sebuah aplikasi database. Nah, SQL injection sendiri definisinya yaitu sebuah teknik hacking di mana seorang penyerang dapat memasukkan perintah-perintah SQL melalui URL untuk dieksekusi oleh database. Berdasarkan data dari Akamai Q2 pada tahun 2016, teknik SQL injection adalah bug yang kedua paling banyak ditemukan di web server yang berada di internet, yaitu sekitar 44,11%. Nah, berikut cara kerja SQL injection. Serangan SQL injection memanfaatkan kelemahan di antara database layer dan CGI layer. Dapat dilihat gambar di samping memperlihatkan aliran data di antara ketiga layer baik pada query normal maupun pada serangan SQL injection. Saat seorang pengguna memasukkan ID dan password, presentation layer menggunakan metode get dan post untuk mengambil data dan mengirimnya ke CGI layer. SQL query pada CGI layer kemudian melakukan koneksi ke basis data dan memproses prosedur autentikasi. Nah, proses SQL injection sendiri yaitu proses SQL dapat dilakukan dengan menyisipkan perintah ke dalam query normal yang dapat dilihat pada gambar di samping. Ada kode SQL, kemudian kode SQL tersebut dimasukkan ke dalam perintah SQL asli. Next. Selanjutnya untuk jenis-jenis, saya serahkan kepada rekan saya. Silahkan. Oke, berikutnya saya akan melanjutkan untuk jenis-jenis tautologi, jenis-jenis SQL injection. Yang pertama yaitu tautologi based attack. Tujuan utama dari serangan jenis tautologi based attack adalah untuk menginjeksi kode pada satu atau lebih baris perintah SQL dengan kondisi bersyarat, sehingga baris perintah tersebut akan selalu dieksekusi dengan nilai true. Penyerang mengeksploitasi parameter yang dapat diinjeksi yang digunakan dalam baris perintah query dengan sintaks kondisional bersyarat where. Maksud dari tujuan serangan ini yaitu melakukan bypass terhadap mekanisme autentikasi, mengidentifikasi parameter yang dapat diinjeksi melakukan ekstraksi data. Yang berikutnya ialah query ilegal. Serangan ini memungkinkan penyerang untuk memperoleh informasi
mengenai tipe dan struktur dari backend basis data dari sebuah aplikasi berbasis web. Tujuan serangan ini adalah mengidentifikasi parameter yang dapat diinjeksi, melakukan database fingerprinting, dan melakukan ekstraksi data. Berikutnya ialah union query. Serangan jenis ini, penyerang melakukan eksploitasi terhadap parameter yang rentan untuk mengubah dataset yang dikembalikan dari perintah query yang dijalankan. Tujuan serangan ini adalah melakukan bypass autentikasi, melakukan ekstraksi data. Pendeteksian SQL injection. Pendeteksian SQL injection dilakukan pada setiap HTTP request yang masuk ke sistem. HTTP request yang diterima akan diolah untuk mendapatkan nilai atribut query yang dikirimkan. Setelah itu dibuat dua buah query, yaitu fixed query atau FQ, yang merupakan query normal, dan dynamic query atau DQ, yang merupakan query dengan nilai atribut berdasarkan masukan dari pengguna. Langkah selanjutnya adalah dilakukan operasi penghapusan nilai atribut pada kedua query untuk mendapatkan FFQ dan FDQ. Gambar 4 menunjukkan pseudocode proses penghapusan atribut. Setelah didapatkan FFQ dan FDQ, maka langkah terakhir adalah melakukan operasi XOR antara FFQ dan FDQ. Apabila hasil operasi menghasilkan nilai 0, maka tidak terdeteksi adanya serangan SQL injection, dan request akan dikirim ke web server. Sebaliknya, apabila menghasilkan nilai 1, maka terdeteksi adanya serangan SQL injection, dan request akan dikirimkan ke honeypot. Oke, sekianlah, dan saya kembalikan ke rekan saya, Doni. Dan oke, mungkin aku aja yang nutup ya. Baik, mungkin hanya sekian penyampaian isi dari hasil dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.